Coba kita merenungkan sungguh-sungguh, kalau kita tahu persis kematian kita sudah di ambang pintu, ini sebenarnya kekasan manusia yang tidak terlalu beriman biasanya tidak jelas, masih meragukan apakah sesudah mati ada kehidupan, apakah Kristus sungguh penyelamat dan Dia Tuhan, apakah Tuhan itu ada, apakah surga dan neraka itu ada. Walaupun kadang-kala orang beriman, tapi kalau sudah mau menghadapi ajal, seberiman apapun pasti takut. Saya punya pastor rektor seminari menengah, dia selalu mengingatkan kepada para muridnya, para seminarisnya, kalau saya nanti mati, coba kirim doa buat saya untuk menghapus dosa saya. Satu kali saja Bapak kami, atau Salam Maria, atau Aku Percaya, pokoknya satu kali saja buat saya. Jadi kalau banyak muridnya, dia akan banyak didoakan. Itu saja. Ketika sudah mau meninggal, gelisah dan takut. Gimana orang yang gak beriman? Sekarang ini mau dibuktikan, yang Kristus juga manusia, tetapi Dia Tuhan, tetapi Dia betul-betul pasrah. Walaupun juga sekali lagi kemanusiaannya takut. Kita kadangkala sudah jelas juga kita sedang sakit keras, kita sakit menahun dan sebagainya, dan kita tahu juga kematian itu bisa di mana saja, dan sekali lagi dengan cara apa saja, harusnya tahu. Tapi kadangkala kita menyepelekan itu dan berjalan begitu saja, apalagi sampai dalam keadaan terakhir pun kita tidak pernah bisa bertobat, karena kita tidak mengimani sungguh Tuhan, tidak sungguh juga menjalankan keagamaan kita dengan baik, sehingga sampai titik terakhir pun kita bercokol dalam dosa besar. Para bapak dan ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sebenarnya luar biasa menjadi saatnya. Saya kemarin menyampaikan juga dalam misa Minggu Palma. Sekarang tuh mau dilihat, mau diperhatikan, mau juga dijelaskan. Ini sekarang saatnya Kristus membuka diri. Yang kalau waktu di Kana mengatakan kepada Maria ibunya, ibu belum saatnya. Lalu juga masih ada rahasia-rahasia untuk para muridnya. Jangan diberitahu dulu bahwa Dia adalah Tuhan dan menyembuhkan dan sebagainya. Nah sekarang ini sudah dari yang disebut dengan Minggu Palma sampai Trihari Suci, saatnya Kristus membuka diri dan Tuhan betul-betul mau memperkenalkan dengan jelas. Dan sekali lagi, saatnya ini bukan janji palsu, bukan ingkar, dan Yesus Kristus tidak hipokrit. Dia hanya ngomong, hanya berkhotbah, hanya ngomong dan sebagainya, tapi tidak memberikan teladan sama sekali kepada para muridnya, kepada kita semua. Tetapi jelas-jelas Kristus memberi teladan. Dia akan melakukan ini, Dia mengatakan ini, dan juga dibuktikannya dengan sampai mati disalib. Maka betul-betul ini adalah keselamatan. Nanti apalagi dalam Injil yang kita mau dengar, banyak orang yang sering tanya, mana ada ayat yang mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Nih nanti jelas-jelas berapa kali, aku Tuhan dan gurumu. Itu dengan tegas Kristus mengatakan. Maka tadi dikatakan lewat Injil Yohanes. Maka sekarang udah nggak laku lagi buat para pemurtad, siapapun yang mau menikah, yang mau naik pangkat, yang mau dan sebagainya, sebetulnya udah nggak laku lagi dengan tawaran-tawaran yang mengatakan Kristus bukan Tuhan, Kristus hanya nabi biasa, manusia biasa. Ini sudah dibuktikan dan diangkat. Nanti kalau sekali lagi hanya berbicara tentang Kristus hanya manusia biasa,
maaf, apalagi tidak mati di salib, dan dia tidak bangkit, nanti ceritanya nggak sambung. Makanya kita sekali lagi, saya mau menekankan dengan tegas sekali, baca Injil kita, baca kitab suci kita, jangan baca yang lain. Kalau baca yang lain boleh, asal kita sudah membacanya tempat kita. Jadi jangan sampai kita mau memperdebatkan sesuatu, mau berbicara sesuatu, tetapi pakai dasar yang berbeda. Ini nggak benar. Jadi ingat loh ya, Kristus itu bukan Nabi Isa. Di sini Kristus itu manusia tapi Tuhan, dan juga dia bukan rasul. Kalau mau perbandingan itu, kita percaya kepada kitab suci yang kita punya, tidak dibanding-bandingkan dengan nanti Injil Barnabas dan sebagainya yang nggak jelas itu. Saudara-saudara yang terkasih, nanti juga ada alasan orang yang mau pindah itu mengatakan bahwa Kristus tadi bukan Tuhan lagi, dia nabi biasa, kenapa dituhan-tuhankan, lalu juga Tritunggal, bagaimana mungkin ada Tuhan tiga dan sebagainya. Tiga aja sudah salah, Bapa, Putra, dan Maria. Tuduhannya kan itu. Kita sudah jelas-jelas bukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, satu kesatuan. Lalu juga ada yang mengatakan nanti udahlah, yang disebut Kristus hanya manusia, lalu lebih-lebih lagi Kristus nggak mati di salib kok, yang mati di salib orang lain. Kita baca di mana itu? Kita dapat iman di mana itu? Di sini dengan tegas, makanya saatnya membuka diri, Tuhan memperjelas. Kita tidak ragu lagi dan membuktikan dengan teladan. Mati di salib dan sambung ceritanya, dan dia bangkit dan naik ke surga. Apalagi sampai ada yang mengatakan pindah agama dengan mengatakan, ya dulu saya tuh jadi Katolik karena dibaptis, lalu karena keturunan, karena dari orang tua, tradisi dan sebagainya. Karena itu sekali lagi imannya nggak pertebal. Apalagi juga ada yang mengatakan nggak mungkin yang disebut dengan penyelamatan itu dari manusia, kita yang bertanggung jawab sendiri-sendiri nanti menghadap Allah satu persatu. Hebat amat nih orang. Jadi nanti kita akan menimbang, entah itu yang disebut kebaikan dengan juga kejahatan atau dosa, itu ditimbang banyak yang mana, nanti kita bisa berhasil dengan sendirinya kalau kita berbuat baik dan sebagainya. Tidak pernah itu. Tuhan sendiri yang mau menyelamatkan kita lewat Tuhan kita yang maha baik itu mau mengampuni kita. Tidak ada yang sempurna manusia. Kristus sudah membuat ini dengan baik, malam ini yang memberi contoh dengan sempurna. Maka nggak laku ya sekarang kalau mau murtad. Orang nggak beriman, tapi sayang sekali kalau sampai meninggalkan Kristus yang sangat utama hanya demi karena tadi kebodohan, karena juga tadi karena ketidakberimanan, dan juga karena tadi hanya mau mencari kehidupan dunia yang sebetulnya hanya sementara. Kita nggak tahu pengen juga naik pangkat dan sebagainya, tinggalkan Kristus, tahu-tahu besoknya mati, besoknya menderita, atau juga pas mau menikah dan sebagainya mau tinggalkan dia, tahu-tahu besoknya juga mati, ada penderitaan di sana dan sebagainya dan seterusnya. Maka sebenarnya ini jangan sampai kita ini jelas-jelas Kristus itu tidak bohong. Kristus itu membuktikan, Tuhan itu membuktikan, dan saatnya sekarang ini. Maka kalau baca Injil Yohanes, maka kalau juga membaca surat Paulus, surat-surat Paulus, suruh baca tuh, itu ada rohnya. Kalau kita membaca itu, kita yakin Paulus sendiri dalam kehidupannya yang tadinya anti Kristus, tetapi begitu dia membuktikan bahwa disapa oleh Tuhan, luar biasa dia memperjuangkan itu semua. Bukan untuk sekali lagi keselamatan dirinya, tetapi dia juga menawarkan kepada yang lain. Ini luar biasa. Maka ini ditakuti Injil Yohanes dan surat Paulus tuh nggak mau dibaca. Ditakuti oleh orang-orang yang tidak beriman pada Kristus. Karena ada kekuatan tersendiri. Yang lain-lain bolehlah hanya cerita-cerita. Dan ini adalah asli yang disebut juga dengan real sekali suatu cerita di sini. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus,
Pelajaran dari hari Kamis Putih ini yang saya tadi katakan, saatnya mau diperjelas dan membuktikan kematian Kristus. Jadi kembali lagi, kalau sampai dia tidak mati disalib, tidak didera dan juga tidak disalib oleh sekali lagi bangsanya, umatnya, nanti ceritanya nggak sambung. Kalau hanya mengatakan dia tidak mati disalib, terus ceritanya gimana? Nggak ada. Maka kita percaya dengan kitab suci kita yang sudah ada. Nomor satu, saatnya sudah tiba. Lalu yang kedua, mengajari kita juga untuk tahu. Maka untuk beriman itu perlu tahu. Kristus memberi contoh, dia tahu segalanya. Bahkan sambungnya antara perjanjian lama sampai kan seterusnya, dia tahu semua. Dan siapa-siapa yang nanti akan mengkhianati, bahkan siapa-siapa nanti yang menyangkal, dia tahu. Bahkan kalau mau tahu, dia adalah penentu akhir zaman. Bahkan dikatakan dengan tegas, la ilumun li saati qiyamah Isa ibnu Maryamah fala tamtaru nabiha wa tabi'uni li ana huwa siratal mustaqim. Dia adalah putra Allah, putra Maryam yang tahu dan penentu kiamat, penentu hari akhir. Siapa dia kalau bukan Tuhan? Maka di sini juga disebutkan dia tahu segalanya. Nanti ada begini 3 hari nanti dan seterusnya, dia tahu segalanya. Jadi di sini suatu pengetahuan siapa dia, lalu juga kepada yang lain-lain, akhir zaman pun tahu. Dan nubuat-nubuatnya yang dikatakan, nubuat itu baik itu sabda, pikiran dan hatinya menjadi satu dan mengerti semuanya, termasuk mukjizat. Mukjizatnya luar biasa yang tidak dimiliki oleh banyak orang, bahkan tidak dimiliki oleh semua orang. Siapapun nabi sehebat apapun, manusia biasa tidak mempunyai mukjizat seperti Kristus. Bisa membangkitkan orang mati dan juga betul-betul memberikan suatu pengampunan dan sebagainya. Ini sangat luar biasa, bahkan diangkat ke surga dan naik ke surga. Ini tertulis dalam kitab suci dan benar. Lalu yang kedua, mulai mengerti. Bukan hanya tahu tapi mengerti. Di sini juga tadi dikatakan tahu. Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Dia sudah tahu. Lalu juga ada, Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu juga Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Lalu soal mengerti, apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan mengerti, memahaminya kelak. Jadi kadang-kadang kita juga harus menangkap Tuhan, mungkin sebelumnya harus dengan proses dan sebagainya. Lalu dikatakan di sini lagi, mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi kalau ada yang nanya, mana ada Kristus mengatakan Tuhan? Ini Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai dengan 15. Dan kembali lagi, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Kristus perbuatannya karena Tuhan itu tidak setengah-setengah atau juga datar-datar saja atau biasa-biasa saja. Ajarannya luar biasa, berkualitas sekali. Kalau kita sekali lagi hanya menghormati pimpinan kita atau juga mungkin setaraf dengan kita gampang. Tapi Kristus mencuci kaki para murid. Jadi kalau kita juga mau melayani yang tidak terbalaskan, kalau kita mau membuat sesuatu yang tidak seimbang, bahkan yang mungkin tidak terlihat lagi atau tidak diperhitungkan dunia, kita cuci kaki. Termasuk Paus Fransiskus pernah mencuci kaki orang yang dipenjara dan bukan orang Katolik. Kalau berbuat ya sebegitu total.
Karena ini ajaran Kristus, ajaran Katolik seperti ini, ajaran kitab suci seperti ini. Jangan biasa-biasa, kita memberi supaya diberi, do ut des. Saya melayani supaya saya dilayani, atau yang setaraf lah supaya saya dapat nama, atau juga yang setaraf supaya bisa dibalas dan sebagainya. Tapi ini enggak, langsung dia adalah guru dan Tuhan tapi mencuci kaki. Nah, makanya disampaikan di sini teladan yang sudah diperbuat, bahkan menyelamatkan umat manusia dengan nyawanya. Dan luar biasa, itu adalah contoh dan teladan yang luar biasa, supaya diingat para bapak dan ibu saudara-saudara yang terkasih, kita diajari saat ini sebenarnya perjamuan terakhir adalah Ekaristi. Maka jangan tinggalkan Ekaristi. Jangan pernah tinggalkan Ekaristi. Dan juga syukur-syukur kalau kita masih bisa dan mau dan mampu dan tidak ada kesalahan besar, tidak ada halangan dan dosa, luar biasa. Bisa terima komuni, luar biasa. Ada banyak orang yang sebenarnya punya tapi tidak mau. Dan juga sekarang kita mau menerima tubuh dan darah Kristus tidak lagi secara online, batin, tapi sekarang sudah ada kesempatan untuk hadir, datang dan terima sungguh real tubuh dan darah Kristus. Kristus sendiri hadir dalam diri kita secara real, kesempatan ini. Dan juga melakukan sekali lagi pelayanan kasih cinta yang total, yang luar biasa, yang tak terbalaskan, yang tak tergantikan. Itu kalau berbuat seperti itu, dan tidak juga membatas-batasi pelayanan dan cinta Kristus itu kepada hanya orang-orang tertentu dan juga yang menguntungkan atau apa saja, tapi lebih mendasar, bahkan tidak dilihat dan juga tidak diberi nilai apapun. Maka di sini disampaikan dengan tegas sekali, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Ini ringan sebetulnya, saling membasuh kaki. Mungkin kita teman bersama, mungkin hanya orang tua kita, gampang sekali. Kalau orang tua membasuh, terbalik, kalau anak membasuh kaki orang tuanya. Tetapi kalau orang tua membasuh kaki anaknya, kalau seorang imam membasuh kaki, mungkin juga siapapun juga, dan bahkan menciumnya, ini sebetulnya mengikuti teladan Kristus. Jadi kalau bisa melakukan itu, yang betul-betul ke bawah, bukan ke atas. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Luar biasa sempurna sekali Tuhan mengajari kita dengan teladan yang sangat baik, cintanya yang tak terbatas, cinta tanpa syarat, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang sebenarnya diajarkan pada kita. Dan kita tidak diajarkan balas dendam. Balas dendam itu lebih parah, lebih jahat. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, jangan berbuat jahat, hanya itu, lumayan. Syukur-syukur diajarkan itu lebih lagi. Kita harus berbuat baik walaupun kita dijahati. Ini nggak ada ajaran seperti ini, kecuali Kristus membuktikan dengan teladannya disalib, lalu memaafkan, lalu dia juga untuk menyelamatkan semua umat manusia, siapapun yang berdosa dan sebagainya. Ini sangat luar biasa, dan ini hanya kerjaannya Tuhan, bukan kerjaan manusia biasa, bukan kerjaannya nabi, bukan pekerjaannya rasul, tapi ini pekerjaannya Tuhan, dan dibuktikan dengan real melalui Yesus Kristus. Masihkah kita ragu dengan mengikuti Kamis Putih, Jumat Agung, lalu nanti Sabtu Suci dan seterusnya? Amin.